Ibu Sugi asli warga mriki nggih. Kula nginep teng kene Pak Slamet. Nggih. Kawah Gunung Bromo yang saat ini terdengar suara gimana ya, gemuruh gitu Sobat Desa. Ini mungkin bisa tetap padat ya. Tuh. Itu kalau Sobat Desa mau lihat kondisi jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Bagaimana kabar hari ini? Semoga seluruh Sobat Desa dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, dan tentunya selalu diberikan rezeki yang melimpah serta barokah. Amin amin ya robbal alamin. Setelah sekian hari kita melalui berbagai tempat persinggahan untuk bisa sampai ke puncak Kawah Gunung Bromo, akhirnya dalam episode ini kita akan menjelajahi semua bagian puncak Kawah Gunung Bromo. Kali ini kita akan bertemu dengan warga desa yang sedang sibuk beraktivitas di sekitar Kawah Gunung Bromo. Warga suku Tengger memanfaatkan kunjungan wisatawan untuk membuka berbagai jenis usaha seperti persewaan kuda, berjualan souvenir, dan lain sebagainya. Hai Zahwa, awas minggir, ada orang mau lewat, minggir. Nah, itu Kornet gimana tuh kabarnya tuh? Sampai Bromo tuh. Oh, dia tidur. Tuh, dia dibangunin nggak mau coba nih? Coba bangunin. Tuh, oh ya. Oke Sobat Desa, kita sudah sampai di Kawah Gunung Bromo bersama Habib dan Zahwa ya. Ini dia Kawah Gunung Bromo yang saat ini terdengar suara gimana ya, gemuruh gitu Sobat Desa. Ini mungkin bisa jadi karena angin yang masuk ke kawah jadi menimbulkan suara semacam ini. Semoga kedengeran ya Sobat Desa. Nah, kedengaran ya, semoga ya. Nah, jadi sekarang kita berada di Kawah Gunung Bromo yang mana kita berdiri di samping ini nih, pagar pembatas ini. Karena ini sangat berbahaya sekali. Wow, ini saking lamanya tembok ini dan suhu di sini tuh ekstrim Zahwa. Ini korosi kan? Iya, betul. Buret Pak Guru emang pinter ya. Korosi karena ini sulfur ya, karena ada belerang di situ. Terus suhunya juga ekstrim Sobat Desa nih, sampai dengan pagarnya kelihatan besi-besi kerangkanya. Nah Sobat Desa, tadi kita sampai sini itu perjalanan berapa lama Zahwa? Sekitar 1 jam ya, 1 jam. Dan kita akan melaporkan kondisi di sini Sobat Desa. Di samping kanan kita ini, tepatnya di depan kita ini namanya adalah Gunung Batok Sobat Desa. Dan Gunung Batok ini bisa didaki dengan cara jalan kaki dari bawah sana itu naik ke atas kurang lebih 1 sampai dengan 2 jam. Kemudian kalau kita ke sini, ini kita bisa melihat bahwa banyak sekali pengunjung yang sedang berwisata ke kawasan Bromo ini ya. Tuh, kalau coba kita zoom ya, tuh banyak banget ya. Meskipun sekarang sudah sekitar jam setengah 10 Sobat Desa, setengah 10 pagi mendekati siang hari. Lalu di bawah sana itu adalah pemandangan anak tangga yang harus dilewati untuk bisa sampai ke sini. Cukup melelahkan Sobat Desa, tapi nanti tenang, di sana itu ada tempat istirahatnya. Dan itulah proses perjalanan dari puncak Kawah Merapi ketika Merbabu ketika mau Bromo. Mohon maaf Sobat Desa. Ini jalan sampai sana itu di tengah-tengah itu adalah pura. Kemudian di sana itu juga ada parkir jeep dan sepeda motor. Dan seperti inilah kondisi Kawah Gunung Bromo yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sobat Desa, kalau kesini hati-hati ya, jangan melewati batas-batas yang sudah ditentukan oleh pengelola. Sobat Desa, Kawah Gunung Bromo mempunyai keunikan yang tidak dimiliki oleh kawah gunung lainnya, yaitu letaknya di tengah hamparan lautan pasir yang mengelilingi sekitar Gunung Bromo.
Kawah Gunung Bromo mempunyai garis tengah kurang lebih 800 meter yang membujur dari arah utara ke selatan dan kurang lebih 600 meter yang membujur dari arah timur ke barat. Sedangkan daerah bahayanya berupa lingkaran dengan jari-jari 4 km dari pusat Kawah Gunung Bromo. Bila Sobat Desa mengunjungi Kawah Gunung Bromo saat perayaan Kasada, suasana religius akan menyelimuti seluruh hamparan kawah. Pemuka agama dan seluruh masyarakat suku Tengger dari 4 kabupaten berkumpul untuk berdoa bersama dan melemparkan sesaji berupa hasil bumi ke dalam perut Kawah Gunung Bromo. Nah, Sobat Desa, kita masih jalan-jalan di kawasan Kawah Gunung Bromo di atas sana ya. Dan sementara di belakang kita itu adalah Gunung Batok, Sobat Desa. Oke, untuk episode kali ini kita akan kembali meneruskan untuk melihat suasana pedesaan yang ada di sekitar Bromo ini ya, terutama untuk warga desa suku Tengger ya kan. Setelah beberapa episode kita sudah silaturahmi, kita sudah menjelajahi keindahan yang ada di sana. Nah, kita akan melanjutkan ke salah satu desa lagi yang tidak kalah indah. Bagaimana penelusuran kita selama di desa ini? Ikuti terus video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa untuk selalu dukung Cerita Desa Indonesia. Dah, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Sobat Desa, berbicara tentang kondisi pemukiman warga desa suku Tengger akan selalu identik dengan tanaman hijau di sekitar rumah dan tumpukan kayu bakar siap pakai di bagian dapur. Tanaman hias di pekarangan rumah warga sangat berbeda dengan kondisi di perumahan perkotaan. Di sini, warga bisa menanam stroberi, daun bawang, bahkan wortel sebagai tanaman hias di pekarangan rumah. Sembari menikmati pemandangan yang ada, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan gambar lonceng di bawah ini agar Sobat Desa tidak ketinggalan update terbaru dari Cerita Desa Indonesia. Bangunan. Oh, mboten kula saking Jogja jalan-jalan mriki. Oh, nggih. Nggih. Kalih Ibu sinten, Bu? Ibu Sugi. Ibu Sugi, asli warga mriki nggih. Nggih. Kula nginep teng pojone nggih Pak Slamet. Oh, nggih. Padahal Nggih. iki derek teng kula sing istri. Oh, terus sederek. Nggih. Oh, nggih. Pinten dalu, Mbon? Kula teng mriki pun kalih dalu. Oh, nggih. Niki mengke ajeng wangsul melih. Teng pundi? Semeru riyin, terus mengke teng Malang. Motoran nika Bu kula. Oh, nggih. Jalan-jalan. Kali istri, tapi istri Oh. saya istirahat teng Nggih. dalan nggih. Pinara. Matur nuwun ajeng. Nek anu. Mboten. Oh, biasanya enten bantuan mboten ngenten niku napa, Bu? Napa? Enten bantuan ngenten iki napa? Biasanya. Oh. Iki nggih niku napa wos ngoten niku lho. Oh. Saking, anu, Pemerintah nggih. pemerintah. Oh, kula nggih jalan-jalan minggil niku. Survei apa, Mas? Mboten kula jalan-jalan. Saking dolen ngoten Mas. Nggih. Teng Nggih. mriki anu dolen. Oh, nggih. Nuwun nggih, Bu. Monggo, Bu. Kula Ora melu. tindak, Bu. Monggo, nggih. Kayak moto-moto. Ya, Sobat Desa, jadi kita waktu jalan-jalan tadi dikira mau survei bantuan. Nah, perlu kita sampaikan kalau kita lagi jalan-jalan di sini, takutnya nanti salah paham. Mari. Ya, kita naik lagi, Sobat Desa. Jadi tadi kita udah melihat beberapa keindahan alam ya di sini ya. Selanjutnya kita naik lagi ke atas sini.
Mari Bu. Monggo Bu. Nuwun Pak. Nderek jalan-jalan iki. Nggih matur nuwun. Itu tadi ya Sobat Desa sudah menyaksikan perjalanan kita di salah satu desa di kawasan Bromo ini. Bagaimana? Seru ya, indah ya, dan tentunya warganya ramah-ramah. Zawa, tadi Sobat Desa sudah melihat cuplikan, sudah melihat petualangan kita di sebuah desa. Nah selanjutnya kan kita masih di Kawah Bromo nih, tuh ya kan. Nah selanjutnya kita akan bawa Sobat Desa kemana lagi nih? Kita akan lanjut turun ke sana ya. Turun ke sana itu nanti kita jalan kaki lagi ke sana sampai dengan tempat Pak Edi yang ada di sana itu. Nah sekarang kita akan jalan kaki. Oke Sobat Desa, kita akan turun ya setelah kita cukup menikmati keindahan Kawah Gunung Bromo. Nah, ini sudah cukup sepi ya Sobat Desa, tapi tetap padat ya tuh. Itu kalau Sobat Desa mau lihat kondisi jalanan naik dan turunnya seperti ini. Jadi dipisah ya antara ini yang naik yang kanan. Nah ini yang turun yang sebelah kiri. Dan kita masih harus melewati anak tangga yang sangat panjang itu. Oke Sobat Desa, kita lanjut. Desa Suku Tengger yang lagi berdagang di sini Sobat Desa. Ada yang dagang bunga edelweiss, kerajinan kayak gitu, ada gantungan kunci, ikat bunga dan lain sebagainya. Bagus-bagus kok dan harganya juga murah-murah. Sementara di depan kita itu yang pakai payung-payung ini biasanya menjajakan minuman, kemudian ada makanan dan lain sebagainya bagi para pengunjung yang berjalan untuk ke atas puncak Kawah Gunung Bromo. Di depan kita ini lagi ada beberapa orang ya yang akan mulai menaiki tangga untuk menuju ke kawah. Dan Sobat Desa, jarak dari parkiran motor itu sekitar 1,5 kilo ya kalau kita perkirakan. Tapi kalau dari arah parkir jeep itu bisa panjang banget, hampir 2,5 kilo sampai dengan 3 kilo ya. Nah Sobat Desa, ketika Sobat Desa mau turun lagi ke parkiran sana itu ya, baik ke motor atau ke jeep, itu kalau Sobat Desa capek pas jalan kaki boleh nih bisa menggunakan jasa naik kuda yang disewakan oleh warga Bromo ini. Tarifnya bermacam-macam ya, mulai dari 50 sampai dengan 250 tergantung jarak dan juga mau ditunggu atau enggak atau sekali jalan. Ini ada banyak banget kuda-kuda di sini nih tuh, beserta dengan para pak kusirnya yang sudah setia untuk menunggu para penumpang. Jadi kalau kalian kesini jangan lupa naik kuda ya.
trek yang harus dilewati ketika mau naik kawah Gunung Bromo maupun turun kawah Gunung Bromo. Saat ini kita lagi turun ya. Tadi untuk video waktu kita naik, kita nggak sempat memvideokan karena tadi kameranya juga lagi dicas. Jawa, masih semangat untuk menuruni? Masih, tapi rada takut soalnya sendalku Kenapa? nggak proper. Mana? Weh, sendalnya Jawa pakai sendal kayak gitu, dan sendal saya seperti ini Sobat Desa tuh. Sepatu mas. Oh, sepatuku udah seperti itu nih ya. Ini hampir semuanya itu adalah material-material vulkanik, mulai dari batuan dan juga pasir Sobat Desa. Nih kalau Sobat Desa mau naik kuda, ketika naik maupun turun seperti ini nih pemandangannya nih. Tuh, bisa naik kuda seperti itu tuh. Nanti bisa ditunggu ataupun bisa sekali jalan. Tapi saran saya lebih baik PP ya, pulang pergi. Artinya dari bawah naik, ditunggu, pulang lagi naik bapak yang sama. Sobat Desa, petualangan kita untuk menikmati keindahan alam pedesaan di wilayah Pegunungan Bromo belum selesai. Selanjutnya, kita akan mulai bergeser ke Kabupaten Lumajang untuk melihat pesona keindahan alam pedesaan yang ada di sekitar lereng Gunung Semeru. Perlu diketahui bahwa belakangan ini, aktivitas Gunung Semeru sedang cukup aktif, utamanya aliran lahar dingin dari puncak kawah akibat terbawa air hujan yang sangat besar. Masih banyak keseruan yang akan kita temukan sepanjang perjalanan ini. Banyak keindahan alam desa dan kekayaan warisan desa yang belum terungkap. Maka pastikan mengikuti episode selanjutnya ya, agar Sobat Desa bisa mengetahui lebih banyak tentang keindahan alam pedesaan dan potret kondisi kehidupan warga desa. Jika Sobat Desa mempunyai keinginan khusus atau bahkan saran nama desa yang layak untuk kita jelajahi, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Saya Habib dan Zahwa dari Cerita Desa Indonesia mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.